Ibu Martina. Ya, Sus. Baik, Bu, silakan masuk ke ruangan, Bu. Mari, Bu. Baik, Sus. Permisi. Mari, silakan duduk, Ibu. Baik, selamat siang, Ibu. Benar dengan keluarga dari Ibu Martina? Iya, Sus. Saya ibu kandung dari Martina. Oh, ibunya ya. Kalau boleh tahu, Ibu Martina kenapa ya bisa dibawa ke rumah sakit? Iya, Sus. Anak saya sudah mengurung diri di kamar selama 2 minggu ini, Sus. Oh, udah 2 minggu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu Martina ada penyakit atau mungkin dari keluarganya gitu, Bu? Kalau dari keluarga tidak ada, Sus. Baru dia nih, baru dia yang mengurung diri. Kalau keluarga saya tidak ada, dari papanya juga nggak ada. Oh, dari keluarga juga nggak ada. Dari Ibu Martina apa ada penyakit yang sebelumnya ada diderita gitu? Anak saya sehat-sehat aja, Sus. Sebelumnya tuh dia ceria-ceria aja, bermain keluar sama temannya, nggak ada masalah. Oh. Atau mungkin Ibu tahu Ibu Martina ada konsumsi obat-obatan atau mungkin ada obat-obatan dari dokter, dari keluarga mungkin? Tidak ada, Sus. Oh, nggak ada juga. Iya, sebelumnya juga tidak ada. Itu mengurung diri cuman mengurung diri yang selama 2 minggu itu semua aktivitasnya bagaimana? Anak saya mengurung diri selama 2 minggu itu hanya di kamar aja. Makan dia nggak mau, kami harus antar ke kamarnya. Kalau nggak diantar, dia bakalan nggak makan, Sus. Jadi makan kami antar ke kamar. Terus kalau kami ajak ngobrol, dia juga nggak mau. Kami suruh keluar, dia juga nggak mau. Dianya lebih senang di kamar gitu. Oh, jadi lebih senang di kamar ya? Iya. Kalau begitu nanti kami akan lakukan pengkajian dulu terhadap kondisi dari Ibu Martina untuk kita ketahui jelas kondisi dari Ibu Martina bagaimana. Nanti hasilnya akan kami sampaikan lagi kepada Ibu ya. Iya, Sus. Saya khawatir sama anak saya karena sebelum-sebelumnya belum pernah kayak gini, Sus. Saya pikir dia sakit atau apa, makanya saya bawa ke rumah sakit. Saya takut anak saya kenapa-napa gitu, Sus. Baik, Ibu, nanti akan kami lakukan pengkajian dulu ya terhadap Ibu Martina. Iya, Sus. Ya, begitu saja, Ibu. Iya, kalau gitu saya pamit. Ya, Terima kasih. halo, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Marlisa. Jadi saya akan merawat nanti dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Boleh saya duduk? Oke. Boleh saya lihat gelar namanya? Boleh sebutin nama dan tanggal lahirnya, nama lengkapnya? Martina Robiani Sofyan, 21 Maret 1993. Oh, Martina. Kamu sukanya biasanya dipanggil apa? Martina aja. Panggil Martina aja. Gimana keadaan hari ini? Gimana, baik kah? Apa yang kamu rasakan hari ini? Baik. Oh. Jadi saya di sini mau ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Nanti waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah boleh? Oke. Berapa sebentar? Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kalau Martina biasanya nih, kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol sama orang lain gitu, diajak ngobrol, biasanya Martina ngerasainnya gimana? Gak suka, Sus. Buat apa kenal orang lain? Gak ada yang peduli sama saya, Sus. Enakan sendiri. Karena orang lain tuh gak bisa dipercaya. Kira-kira apa yang buat Martina sampai ngerasa kalau orang lain itu nggak bisa dipercaya? Mereka tuh suka ngomongin, Sus. Ngomongin aku di belakang. Oh, ngomongin Martina di belakang, ngomongin Martina tentang apa? Ngomongin apa? Mereka suka bilang aku sombong, terus
Mereka bilang aku nggak punya teman. Terus mereka nggak mau temenan karena katanya aku nggak setara sama mereka. Oh, begitu ya Martina. Martina punya teman nggak yang biasanya kayak Martina ajak ngobrol bareng gitu? Ada samping rumah namanya Mince. Oh, Mince, tetangganya Martina ya? Kalau misalnya Martina lagi sama Mince tuh biasanya ngobrolin apa aja? Atau mungkin main bareng atau cerita-cerita? Ngobrol aja kayak biasa, cerita. Oh, cerita-cerita ya. Kalau aku boleh tahu cerita tentang apa? Banyak kehidupan dia, anaknya, terus dia sakitnya dia, penyakitnya dia. Gitu. Kalau itu sama Mince ya. Kalau misalnya Martina di rumah sama keluarga sering ngobrol-ngobrol juga nggak? Enggak suka mending di kamar aja. Aku soalnya nggak dekat sama keluarga. Oh, Martina nggak dekat sama keluarga. Kenapa Martina nggak dekat sama keluarga? Mereka semua sibuk, ada kerja, terus mereka nggak ngertiin aku mending aku di kamar aja, aku lebih suka di kamar aja sendiri. Oh, jadi karena mereka sibuk sama kerjaannya, jadi Martina nggak punya teman ngobrol di rumah. Oh iya, Martina sering ngobrol sama Mince. Tapi tadi saya ngobrol sama mamanya Martina. Kata mamanya Martina, udah hampir 2 minggu ini Martina jarang ngobrol sama Mince, sama keluarga juga. Biasanya nggak jarang ngobrol di kamar terus. Martina kenapa? Nggak suka aja pokoknya karena nggak ada yang ngertiin, jadi ya udah mending di kamar aja, enakan di kamar sendiri, lebih enak sendiri Oh, nggak ada yang ganggu. Oh, nggak ada yang ganggu. Jadi Martina bilang lebih enak sendiri karena nggak ada yang ganggu ya. Gitu. Tapi kalau ntar aku bingung mau masuk ini. Tapi kalau jadi Martina lebih suka kalau misalnya sendiri di kamar, nggak ngobrol sama orang lain gitu ya. Kalau misalnya Martina nggak suka ngobrol sama orang lain, lebih suka ngurung diri dalam kamar, maunya sendiri aja gitu kan. Itu namanya isolasi sosial. Jadi Martina nggak mau mau ngobrol sama orang, mau pokoknya komunikasi sama orang lain Martina nggak mau. Martina maunya cuma di kamar aja. Nah, kalau misalnya Martina di kamar terus, Martina sendirian aja, itu juga nggak baik buat kesehatannya Martina. Pokoknya itu tuh bisa mengganggu kesehatan Martina. Kan kalau misalnya Martina mau cerita-cerita, kalau misalnya Martina punya teman ngobrol, Martina mungkin bisa bagi pikiran Martina gitu. Nah, kalau misalnya Martina mau ngobrol sama orang, Martina punya teman ngobrol, kalau Martina ada masalah, Martina bisa cerita ke teman-teman Martina. Jadi kalau misalnya Martina ada masalah atau misalnya Martina punya banyak pikiran gitu-gitu, Martina bisa ngobrol. Soalnya kalau Martina nggak mau ngobrol, nggak mau cerita ke orang lain, nanti Martina pendam sendiri masalahnya. Nah, kalau Martina pendam terus, kayak ada masalah Martina nggak mau cerita, Martina pendam sendiri, nah itu tuh nanti bisa ganggu kesehatan Martina juga. Kalau misalnya Martina ada teman, kan Martina bisa cerita. Kalau misalnya ada nih teman Martina yang alami keadaan kayak Martina juga, itu tuh nanti bisa jadi sharing pengalaman, jadi bisa saling bantu, bisa selesaiin masalah yang Martina alami gitu. Tapi aku nggak bisa ngobrol pertama, nggak tahu mulai ngobrolnya gimana. Oh, jadi masalah Martina nggak mau ngomong sama orang itu karena Martina nggak bisa mulai ngobrol duluan. Martina nggak tahu mau mulai dari mana gitu ngobrolnya.
takut juga. Oh, Martina takut juga. Nah, nanti saya akan ajarkan Martina caranya kalau misalnya Martina mau ngobrol sama orang itu kayak gimana. Jadi nanti pertama aku contohin dulu, nanti saya contohin dulu, habis itu boleh nanti Martina mau coba. Jadi kayak gini, kalau misalnya Martina mau ngobrol sama orang baru atau misalnya teman-teman Martina, kan Martina katanya takut. Martina bisa coba kayak sapa dulu, Martina sapa, hai atau halo gitu. Nah nanti setelah Martina sapa, Martina kenalin diri, nama sebutin misalnya kalau aku nih, halo nama aku Marlisa. Nah kalau misalnya dia udah oh iya gitu, terus nanti Martina bisa tanya ke dia, oh nama kamu siapa. Jadi Martina sapa dulu, habis itu Martina sebutin namanya, sebutin nama Martina. Habis itu Martina tanya balik ke dia, namanya siapa, yang Martina ajak ngobrol itu namanya siapa. Jadi Martina bisa mulai ngobrol tuh. Nah setelah itu baru bisa Martina tambahin topik yang lain gitu. Kalau itu saya coba contohin dulu ya. Nanti setelah itu bisa Martina ulangi. Jadi gini misalnya gini, kalau saya ngobrol sama Martina, halo, nama aku Marlisa. Nama kamu siapa? Martina. Oh Martina, salam kenal ya. Nah kalau misalnya, nah kayak contoh yang aku udah buat gitu kan. Jadi disapa dulu, sebutin namanya. Nah setelah sebutin, baru deh Martina nanya ke dia namanya. Martina paham yang saya contohin? Paham sus. Oh, kalau misalnya Martina paham nih, coba Martina contohin sekali, nggak apa-apa sama suster. Sapa dulu ya sus. Iya, sapa dulu. Halo suster. Halo. Nama saya Martina. Nama suster siapa? Nama saya Marlisa. Terus nanya apa lagi sus? Nah, jadi kan udah nih nanya-nanya soal nama, udah disapa gitu kan, udah saling tahu nih nama. Nah nanti Martina bisa tambahin lagi topik yang lain, misalnya dia lagi ngapain, kayak atau misalnya Martina lihat dia lagi nulis, kayak oh kamu nulis apa, jadi ada bahan obrolan yang bisa Martina sampein gitu. Kalau misalnya atau misalnya ada hal yang lain, misalnya Martina suka lagu atau suka nonton video musik gitu, atau artis atau siapa aja yang bisa dibahas, mungkin Martina punya kesamaan sama dia, pasti nanti ada bisa ngobrol banyak gitu. Jadi nah tadi kan udah nih, udah diajarin banyak, sapa, nanya nama, hobi, aktivitas yang lagi dilakuin gitu kan. Nah tapi kan pas Martina nyoba, Martina masih agak ragu-ragu, masih malu gitu kan, mungkin baru pertama kali nyoba juga. Coba Martina coba sekali lagi, tapi nanti tambahin di belakang, jadi nggak cuma sampai nanya nama aja. Jadi Martina tambahin lagi kayak topik obrolan yang lain yang kayak tadi saya contohin. Bisa? Bisa sus. Coba aja sekarang. Halo. Halo. Saya Martina. Namanya siapa? Nama aku Marlisa. Halo Marlisa. Halo. Salam kenal. Salam kenal juga. Marlisa lagi ngapain? Dia aku lagi nulis sih, nulis aktivitas aku hari-hari gitu. Kamu suka nulis nggak? Nggak suka. Oh, kamu nggak suka. Kalau kamu sukanya apa dong? Kalau nggak suka? Suka dengar musik. Oh, dengar musik. Nah, jadi kayak gitu contohnya. Jadi kalau misalnya dia bilang dia suka ini, terus Martina bisa langsung gitu kayak, oh kamu suka nulis. Kalau aku lebih suka gini, kayak lebih suka dengerin musik. Nah, jadi kalau misalnya Martina udah tahu nih contohnya, udah latihan nih, jadi kan Martina bisa ajak ngobrol mungkin teman-teman yang ada di samping, atau mungkin kakak perawat yang ada di sini yang mungkin nanti ngerawat Martina gitu kan. Nah, jadi untuk semakin Martina bisa ngobrol biar lebih lancar, Martina bisa lebih pede gitu kalau ngomong sama orang, kita buat jadwal aja untuk latihan ngobrolnya. Jadi kalau misalnya kita latihan sering-sering Martina ngobrol terus-terusan,
Jadi Martina jadi nggak takut buat ngobrol sama orang, jadi Martina bisa lebih percaya diri gitunya. Kalau misalnya kita buat jadwal, Martina maunya kita latihannya di pagi kah atau siang atau mungkin sore gitu? Kalau pagi abis bangun bisa sus. Boleh kalau Martina mau pagi, mau pagi aja. Sama sore Oh, sama sore. Itu kalau misalnya pagi mau sama suster atau mau Martina sendiri? sendiri aja. Oh, jadi pagi Martina sendiri, nanti sore bareng sama suster. Oke, bisa. Jadi nanti tiap pagi Martina misalnya bangun, Martina ngobrol aja latihan kayak, oh Martina harus bangun rasa percaya diri dari Martina sendiri, nggak. Jadi Martina bisa bilang, oh nggak boleh takut ngobrol sama orang yang ada di luar gitu. Jadi Martina pelan-pelan bangun kepercayaan diri, ngilangin rasa takut gitu buat komunikasi sama orang lain gitu. Jadi nanti pagi Martina coba, kalau misalnya Martina bangun, misalnya ada lihat di cermin, atau misalnya Martina lagi mandi atau lagi ngapain gitu, lagi duduk, Martina bisa coba terus, bisa coba sendiri. Oh kayak ini, Martina harus ngobrol kayak gini. Iya sus. Jadi nanti waktu sore kalau sama suster, Martina bisa langsung coba gitu. Oke? Oke sus. Kalau misalnya Martina ada yang mau ditanyain, boleh. Nanti suster bantu juga ya sus. Iya, Sore. Iya, nanti kalau sama suster, kalau misalnya Martina bingung atau Martina mau nanya, boleh nanya langsung ke suster ya. Masih ada yang mau Martina tanya atau mungkin Martina butuh sesuatu? Boleh minta minum sus? Oh, Martina mau minum. Iya. Ya nanti kan habis ini suster harus cek yang teman-teman yang lain ya, pasien yang lain. Nanti suster izin pamit, nanti minumnya suster antar ya ke sini ya. Udah itu aja, hanya minum-minum. Iya. Oke, suster pamit ya. Permisi.